saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pertama-tama, anak-anak merupakan aset berharga yang perlu dijaga dengan baik jika ingin negeri ini maju. Maka dari itu, sangat diperlukannya pendidikan bagi anak-anak saat ini. Tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk mencerdaskan rakyatnya secara kognitif dan afektif. Jika rakyatnya cerdas, maka bangsa ini akan maju, dan juga sebaliknya, terutama untuk anak-anak yang sangat membutuhkan. Tujuan pendidikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan juga telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu pada ayat 2 disebutkan pula, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Pendidikan dasar juga merupakan sebuah kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Tetapi, hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan tersebut tidak sesuai dengan idealisme pendidikan bangsa ini. Karena nyatanya masih banyak anak-anak yang belum mengenyam pendidikan selama 9 tahun. Jangankan untuk menamatkan 9 tahun pendidikan, untuk tamat sekolah dasar saja, mereka ada yang terputus sekolahnya. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang anak bekerja daripada sekolah. Tentu persepsi itu tidak bisa dibenarkan, bukan? Bagaimana mungkin hak yang juga menjadi kewajiban anak untuk memperoleh pendidikan tidak dapat dirasakan oleh mereka? Maka dari itu, pendidikan bagi anak sangat dibutuhkan. Jika benar-benar dapat diberikan sesuai dengan aturan dan semestinya, maka putus sekolah dan dampaknya dapat diminimalisasikan. Pentingnya semua pihak untuk memperhatikan dan mementingkan persiapan generasi yang akan memimpin negeri ini pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sangat diperlukannya kerjasama, kemitraan, kolaborasi dalam mewujudkan janji kemerdekaan untuk dapat mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kenapa seseorang anak bisa putus sekolah. Yaitu faktor-faktor anak penyebab putus sekolah biasanya faktor lingkungan, motivasi rendah. Nah, dia itu tidak punya pendirian untuk dirinya sendiri, dia tidak punya motivasi untuk dirinya sendiri untuk bisa ke depannya. Yang kedua, pendapatan orang tua minim mengakibatkan ekonomi yang menjadi penyebab masalah anak putus sekolah. Kebanyakan seorang yang tidak mampu tidak bisa membayar uang sekolah. Dia mengakibatkan mereka tidak mau bersekolah dengan alasan tidak mempunyai biaya. Yang ketiga, pendidikan orang tua rendah sehingga kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Kan kebanyakan orang tua dulu itu kalau misalnya mereka sekolah biasanya sampai tamatan SD ataupun SMP. Jadi mereka menganggap anak mereka pun akan sama seperti mereka. Saya Risma Melia Putri. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 3. Soalnya yaitu, apa dampak buruk dari anak yang putus sekolah?
Putus sekolah pada anak memberikan dampak dimulai dari diri anak sendiri, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Dampak yang pertama yaitu mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran dan merupakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Dampak yang kedua yaitu anak yang putus sekolah dapat pula mengganggu keamanan masyarakat dikarenakan mereka tidak memiliki kegiatan yang menentu, sehingga mereka memiliki kelompok liar di mana kelompok itu melakukan kegiatan yang negatif seperti mencuri, menodong, meminum obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dampak yang ketiga yaitu sebagai subjek dan objek kriminalitas seperti kenakalan remaja, perkelahian, tawuran, dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembekalan skill bagi mereka yang putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Galurinjani. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 5. Bagaimana saran Anda agar anak tidak putus sekolah di Indonesia berkurang bahkan tidak ada sama sekali? Ada beberapa cara agar anak tidak putus sekolah. Yang pertama, membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada anak tersebut agar rajin dan semangat dalam belajar. Yang keempat, dengan adanya biaya sekolah, anak tidak lagi terhambat persoalan biaya dan dapat terus melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian, selain anak dapat bersekolah, mereka juga dapat terbantu kebutuhan sehari-harinya. Dan yang kelima, pemerintah juga dapat memberikan subsidi buku pendidikan dan peralatan sekolah agar anak yang kurang mampu dapat memiliki fasilitas yang lengkap. Dan yang keenam, pemerintah juga melakukan pembangunan sekolah di daerah terpencil agar anak usia sekolah lebih mudah menjangkau ke tempat belajar. Dan yang ketujuh, diadakan program guru garis depan untuk bantuan di daerah terpencil dan terpelosok agar mereka dapat bisa bersekolah. Dan yang terakhir, memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana ini faktor terpenting dalam dunia pendidikan, karena faktor ini faktor penunjang baik guru maupun siswa dalam belajar mengajar. Menambah sarana dan prasarana juga bisa mengatasi solusi anak putus sekolah, karena apabila sarana dan prasarana lengkap, siswa akan betah dan suka untuk bersekolah. Terima kasih.